Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan bicara terkait dengan informasi yang hadir di Harian Serambi Indonesia yang juga bisa Anda baca hari ini. Beberapa kandidat sudah menyerahkan informasi tentang kekayaan mereka untuk persyaratan juga di Pilkada 2017 nanti. Dan kemudian KPK juga merilis kekayaan kandidat. Itulah informasi penting yang juga bisa Anda baca di Harian Serambi Indonesia. Di tengah juga begitu banyak informasi-informasi tentang politik lainnya, dan kita akan bahas terkait dengan hal ini bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Assalamualaikum Bung Bukhari. Waalaikumsalam Bung Dosi. Terima kasih sudah hadir di studio saat sekarang ini. Kita akan langsung berbincang-bincang terkait dengan informasi penting yang kemudian juga kita hadirkan di Harian Serambi Indonesia. Mengapa kemudian dari begitu banyak informasi-informasi, termasuk juga informasi tentang KTP Cagup yang katanya sudah cukup, tapi ada informasi yang lain terkait dengan rilis KPK terkait dengan kekayaan para kandidat yang maju di Pilkada 2017 ini. Apa yang melatar belakangi kita mengangkat informasi ini menjadi headline? Ya, ini menyangkut kredibilitas si calon ya dengan publik. Mungkin calon ini rata-rata ada di Aceh ini ya. Tadi nanti publik akan bisa melihat apakah betul kekayaannya sebesar itu, apakah calon ini berbohong apa tidak. Karena ini kan masih ada lagi sebetulnya. Ini beberapa saja yang diambil dari yang sudah dirilis oleh KPK. Nanti oleh KIP sendiri juga akan mengumumkan. Tapi kita mau lihat apakah misalkan ada kandidat yang hanya kekayaannya 12 juta misalkan. Kemudian ada yang 35 miliar ya. Nah, ini kan kalau di situ saja mereka tidak jujur melaporkan kekayaan, ya bagaimana menjadi pemimpin, kira-kira begitu. Jadi stressing kita lebih ke sana, memberikan informasi kepada publik lebih kepada kejujuran si calon saya kira. Dari tahapan demi tahapan, jika parpol kemudian harus harus punya dukungan 15 kursi misalnya, kemudian juga harus dari independen harus ada dukungan KTP dan segala macam. Tahapan untuk informasi kekayaan ini seberapa penting sebenarnya? Penting, ini menyangkut kejujuran seperti yang saya sebutkan tadi kan. Itu kan harus dilaporkan karena kan publik harus bisa melihat bagaimana sebetulnya kekayaan dari si calon ini. Jangan nanti ketika terpilih kekayaannya sekian tiba-tiba ada membengkak. Atau juga ada yang kekayaan yang disembunyikan. Atau kan publik sendiri nanti kan bisa mengkritisi kepada KIP terhadap informasi yang beredar secara resmi seperti ini. Saya kira ini amat penting karena ini menyangkut kredibilitas calon, lebih kepada itu saya kira. Baik. Tahapan ini bagaimana sih Bung? Apakah kemudian KPK atau KIP kemudian pasif menerima informasi begitu saja atau memang juga dilakukan penelusuran lebih jauh terkait dengan kekayaan ini? Iya, saya kira hanya menerima saja karena tidak berkewajiban untuk menelusuri ya. Hanya menerima informasi untuk sekedar diketahui oleh publik, lebih ke sana. Dulu kan juga ada kandidat yang hanya melaporkan punya kekayaan misalkan 60 juta atau berapa, dulu juga ada. Nah, apakah mereka misalkan punya mobil sendiri tidak dihitung kekayaan? Misalnya 12 juta berarti mungkin mereka hanya punya sepeda motor barangkali atau rumah sewa atau saku saja. Tapi kalau melihat daftar kekayaan sementara, sementara ada beberapa kandidat yang belum masih dalam proses kemudian dilakukan oleh KIP dan juga akan didapatkan juga rilis dari KPK nanti. Di sini ada kekayaan yang paling besar itu adalah 35 miliar lebih. Dan yang paling sedikit adalah 12 juta. Gambarannya saja. Pandangan redaksi setelah kemudian ini diinformasikan kepada masyarakat. Kita ada yang tidak yakin tidak yakin. Jujur saja kita yakin 12 juta kayaknya kecil sekali ya. Apakah dia tinggal di rumah sewa misalkan atau ya hanya naik sepeda kemana-mana, bukan sepeda motor, sepeda biasa, atau seperti apa, atau apakah istrinya tidak punya cincin sebiji pun kan bisa pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul. Tapi bisa saja seperti itu. Nah, tapi yang lebih tahu kan publik yang berada di sekitar si calon itu sendiri, saya kira yang lebih paham. Oke. Melihat rilis
pasti akan dikaitkan seperti itu. Iya. Saya juga melihat bahwa kemungkinan masyarakat pasti mengaitkan. Ini terjun ke gubernur misalnya, kandidat gubernur. Ini terjun ke kandidat wali kota atau bupati seperti itu. Melihat kekayaan langsung dinilai seperti itu dan dikaitkan. Wah, ini biaya politiknya harus seperti ini, dia harus cukup uang dan segala macam. Anda lihat tidak masyarakat juga akan mengaitkan hal-hal seperti itu? Udah pasti. Masyarakat kan punya penilaian sendiri ya. Terhadap kejujuran yang tadi. Karena kan ini tidak bisa, misalkan dia tidak jujur melaporkannya, kan KIP juga tidak bisa menggugurkan mereka. Tetapi ya terserah masyarakat sendiri yang akan melihat apakah ini benar atau tidak. Apakah kalau di situ mereka tidak jujur, saya kira bagaimana ketika menjadi pemimpin nantinya. Ini kan berpengaruh juga saya kira, Bung Rosi. Oke, melihat biaya politik sekarang ini kan berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Betul. Bagaimana Anda lihat masing-masing calon ini dengan kekuatan politik yang sampai saat ini dilihat dari logistik mereka yang sedang dipersiapkan misalnya? Iya, ini kan karena logistik ini mungkin tim yang sediakan kan. Tetapi apabila misalkan ada calon yang tidak kaya, artinya dia kekayaan tidak banyak, tapi kalau timnya yang bisa mencari sponsor, itu bisa saja tidak mesti kekayaan itu dari kandidat sendiri, tapi dari timnya bisa meyakinkan sponsor bahwa dia bisa memenangkan pilkada nantinya, saya kira. Oke, di tengah informasi tentang politik terus diperbaharui dan juga demi pleno juga akan dilaksanakan oleh KIP. Apa fokus liputan ke depan nanti rencananya, Bung Bukhari? Saya kira ini masih seputar itu ya, karena misalkan ada pergantian bupati atau wakil bupati di tingkat 2 tentunya yang kemarin itu tidak lolos uji kesehatan dan juga uji baca Al-Qur'an. Ini akan tetap menjadi fokus kita karena kan rata-rata baru tadi malam hampir jam 00 baru mereka mendaftarkan penggantinya. Ini tetap menjadi perhatian kita, saya kira. Baik, terima kasih Bung Bukhari atas bincang-bincangnya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kami bersama Bung Bukhari M. Ali, Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia. Saya Dosi Alfian, kembali ke studio.